Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Masuk di pembahasan baru masih seputar hukum wudu ya. Halaman 40. Al-mas'alatul hadiyata asyarata minasyuruti. Permasalahan yang ke-11 dari syarat. Tartibu af'alil wudu'i, yaitu tertib dalam perbuatan wudu, dalam melakukan wudu ya. Jadi berurutan. Ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu'i. Mereka berbeda pendapat dalam wajibnya tertib ya, berurutannya perbuatan-perbuatan wudu ala naskil ayati, berdasarkan susunan atau alur ya di dalam ayat. Ya, karena di dalam ayat wudu itu yang disebutkan yang anggota wudu kan hanya ada 4. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum. Yang pertama wajah ya, wa aydiyakum ilal marafiqi. Yang kedua tangan sampai sikut. Kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Jadi ada urutannya ya seperti itu. Ya, apakah wajib ya ataukah sunnah? Faqala qaumun, satu kaum berkata huwa sunnatun. Dia itu sunnah, wa huwa alladhi hakahul mutaakhiruna min ashabi Malikin anil madhabi. Inilah yang diriwayatkan oleh mutaakhirun ya, orang-orang yang belakangan, ulama belakangan dari para pengikut Imam Malik dari madhab. Wabi qala Abu Hanifah wa Tsawri wa Daudu. Dan dengan pendapat ini ya berpendapat Abu Hanifah, Tsawri dan Daud. Ya, jadi pendapat pertama ini mengatakan sunnah ya, tidak wajib. Qala qaumun, dan suatu kaum berkata ya huwa faridah, dia itu wajib. Wa bi qala Syafi'i wa Ahmadu wa Abu Ubaidin. Ya, dan dengan pendapat ini berpendapat Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Ubaid ya. Abu Ubaid ya, Qasim bin Salam. Wa hadza kulluhu fi tartibil mafrudi ma'al mafrudi. Ini semuanya dalam urutan yang wajib dengan yang wajib. Jadi pembahasannya adalah urutan yang wajib ya, karena dalam wudu ada yang sunnahnya. Jadi kalau antara wajib dengan yang wajib, ada para ulama yang mewajibkannya. Wa ma tartibul af'alil mafruḍati ma'al af'alil masnunati fa huwa inda Malikin mustahabun. Ya, adapun urutan yang wajib dengan yang sunnah
Menurut Imam Malik mustahab ya, sunnah. Qala Abu Hanifah huwa sunnah. Abu Hanifah kata dia sunnah. Imam Malik mustahab. Wasababu ikhtilafim syai'ani, dan sebab perbedaan mereka ada dua hal. Aduhuma, yang pertama adalah istirak alladzi fi wawil atfi. Ya, adanya istirak makna ganda ya yang ada pada waw ataf, padahal karena qad yu'tafu bihal asyaul muratabatu ba'duha ala ba'din. Ya, hal itu terkadang diatofkan perkara-perkara yang berurutan, sebagiannya atas sebagian yang lain. Waqad yu'tafu biha ghairul murattabati, dan terkadang diatopkan dengan wawu itu yang tidak berurutan. Wadzalika zahirun min istiqra'i kalamil Arabi. Dan hal itu jelas dari istiqra ya, pengamatan secara menyeluruh terhadap perkataan orang-orang Arab. Walidzalika in qasama an-nahawiyuna fiha qismaini, oleh karena itu para ahli nahu yaitu terbagi kepada dua kelompok. Faqala Nu'atul Basrati, para ahli nahu Basra berkata, Laisa tak tadi naskon wala tertiban, tidak menuntut adanya teraturan dan ketertiban yang berurutan. Jadi wau tidak menuntut adanya berurutan. Wa inna taktabil jama' faqat, ya dia hanya menuntut mengumpulkan saja. Jadi mengumpulkan beberapa hal ya dengan huruf waw itu. Wa waqala Kufiyun, dan para ahli nahwu Kufah berkata tabal takdirin nasqa wa tartiba. Ya, bahkan menuntut ya, tetapi menuntut adanya keteraturan dan ketertiban. Wa man ra'a anna al-waw fi ayatil taqtadi tartib, siapa yang memandang bahwa waw pada ayat tuduh itu menuntut adanya berurutan, kalau bija bitartibi, ya dia berpendapat wajibnya berurutan. Wa man ra'a anna la taqtadi tartiba lam yakul bi ijabi. Siapa yang memandang bahwa dia tidak menuntut berurutan ya, maka dia tidak berpendapat dengan mewajibkannya. Ya, dan ini sebab pertama ya yang disebutkan oleh penulis ya, penulis Al-Qurtubi, yaitu apakah waw itu mutlakul jami ya, jadi hanya mengumpulkan saja, ataukah al-jamu ma'at tartib, mengumpulkan dan berurutan. Sebab yang kedua ya, wasabab tsani ikhtilafu fi af'ali alaihi salatu wassalam. Perbedaan mereka dalam pekerjaan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ma'mulatun ala wujubi am ala nadbi. Apakah dia diarahkan kepada wajib atau sunnah? Paman hamalah ala wujubi qala bi wujubi tartibi. Siapa yang mengarahkannya, membawanya kepada kewajiban, maka dia berpendapat dengan wajibnya berurutan. Li'annahum lam yurwa anhu alaihi salatu wassalam, karena tidak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a qattu, bahwa beliau berwudu ya sekalipun ya illa murataban, kecuali dalam keadaan berurutan.
Waman hamala ala nadbi dan siapa yang membawanya kepada sunnah qala inna tartiba sunnatun. Sungguhnya berurutan itu sunnah wa man farraqa bainal masnuni wal mafrudi minal afali. Siapa yang membedakan antara yang sunnah dan yang wajib dari pekerjaan wudu qala inna tartibal wajiba inna bagi an yakuna fil af'alil wajibati. Sungguhnya berurutan yang wajib itu hanya layak ada pada perbuatan wudu yang wajib. Waman lam yufarik dan yang siapa yang tidak membedakan qala inna syurutal wajibata qad takunu fil af'al alati laisat wajibatan. Sungguhnya syarat-syarat wajib itu terkadang ya ada pada perbuatan-perbuatan yang tidak wajib. Ya, jadi sebab kedua ya ini memahami perbuatan Nabi itu ya, apakah menunjukkan wajib atau sunnah saja. Ini yang dikemukakan oleh penulis ya. Ya, sebetulnya dalilnya bukan hanya ini ya. Ya, kalau yang pertama, apakah wau menunjukkan mutlakul jami hanya mengumpulkan saja ataukah dengan adanya berurutan? Tentu yang benar adalah wau itu menunjukkan mutlakul jami saja, mengumpulkan saja. Ini adalah kaidah yang dikuatkan ya oleh banyak para ulama ya, yang mengatakan bahwa waw itu menunjukkan berurutan ini lemah, pendapat yang lemah ya bahkan oleh para ulama yang mewajibkan berurutan sekalipun. Sehingga ini bukan jadi dalil, jadi dalilnya bukan ini. Dalam mazhab Syafi'i sendiri misalnya banyak ya para ulama yang mengatakan lemah ya berdalil dengan waw dengan huruf waw ya misalnya dikatakan oleh apa Al-Mawar awal Al-Mawardi emang dalam kitab Awil Kabir ya itu kitab induk juga ya dalam madzhab Syafi'i syarah dari Mukhtasar Al-Muzani yang mengatakan berdalil dengan wau ya li tartib ya tapi kan kemudian ditentang oleh para ulama berikutnya ya dikoreksi jadi itu tidak tepat dalil itu ya jadi yang lebih kuat wow itu mutlakul jami saja mengumpulkan tidak menunjukkan berurutan ya, makanya di Al-Quran itu banyak contoh-contoh ya ayat yang menggunakan wow tapi tidak secara berurutan ini ketika mengatopkan para nabi misalnya dan sebagainya tidak menunjukkan berurutan. Nah, sehingga dalil yang paling utamanya bukan bukan karena wawunya ya bukan karena wawunya yaitu kalau dari ayat itu karena di situ ada memisahkan ya antara dua yang dicuci ya ya lalu menyebutkan yang diusap itu di tengah-tengahnya ya jadi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu jadi mencuci tangan mengusap kepala kemudian mencuci kaki ya, harusnya kalau tidak berurutan digabungkan saja antara mencuci ya mencuci kaki dan mencuci apa mencuci tangan dan mencuci kaki harusnya digabung baru kemudian mengusap kepala karena kepala kan beda diusap ya tapi ini mengusapnya disebut di pertengahan ya jadi
wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum matapnya ke aidia dicuci sedangkan kepala diusap. Nah, jadi dengan cara ya penyebutan seperti ini memisahkan antara dua yang dicuci dan dipisahkan ya dengan yang diusap. Nah, ini menunjukkan adanya keteraturan, adanya berurutan ya. Jadi bukan karena waunya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ya, baca hadis Nabi SAW, ibda'u bima bada Allah. Ya, mulailah sebagaimana Allah mulai. Jadi, sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, kemudian yang ketiga dalilnya adalah itu sebagaimana yang disebutkan yang kedua tuh ya. Jadi perbuatan Nabi. Jadi tidak Rasulullah itu tidak pernah wudhu kecuali selalu berurutan. Nah, ini juga menunjukkan adanya apa kewajiban ya selain dengan digabungkan dengan dalil-dalil yang tadi. Ya. Apakah perbuatan Nabi menunjukkan wajib atau sunnah? Ya, perbuatan Nabi itu dibagi ya bermacam-macam. Ini sebagaimana sudah dibahas di dalam Mukadimah Bidatul Mujtahid ini, temuan yang lalu ya. Jadi perbuatan Nabi itu dilihat ya ada yang menunjukkan wajib kalau sebagai penjelas bagi hal yang wajib. Ya, bayan lil wujub. Ya, kalau perbuatan Nabi itu sebagai penjelas bagi kewajiban yang global dalam Al-Quran ya seperti sholat itu atau taharah wudhu dia wajib ya lalu perbuatan Nabi merinci eh, apa namanya yang global dalam Al-Quran misalnya tentang wudhu kan hanya 4 tadi ya anggota wudhu lalu dirinci oleh Nabi dalam praktek beliau. Nah, itu perbuatan Nabi yang sebagai penjelas bagi perintah ya atau kewajiban yang secara global itu menunjukkan wajib. Ya, itu menunjukkan wajib. Nah, lalu kenapa ada hal-hal yang masuk sunnah dalam praktek wudu Nabi? Nah, ya, yang masuk sunnah itu ada dari lain yang memalingkan. Ya, dari lain yang memalingkan kepada sunnah. Ya, yaitu satu ya tidak apa namanya ada hadis lain ya yang eh, apa namanya ya ada seorang anak gunung gitu ya yang ditegur ya dikoreksi oleh Nabi SAW sholatnya ya lalu beliau hanya menyebut di dalam hadis itu sebagaimana dalam ayat tidak tidak menyebut eh, apa anggota lain ya tidak menyebut anggota wudhu yang lain jadi beliau hanya mengatakan apa namanya cukup ya bagimu antatawaddo kama amarakallah ya kamu berwudu sebagaimana Allah perintahkan ya yaitu pantas sila ya wajah haka yang kau mencuci wajahmu gitu kan ya dan seterusnya ya atau kama qala Rasulullah SAW itu jadi di dalam hadis itu hanya disebut empat saja sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Nah, maka apa yang disebut dalam hadis itu menjadi kewajiban. Nah, adapun yang tidak disebutkan berarti tidak wajib. Ya, karena di situ sedang membutuhkan penjelasan. Ya, tidak mungkin kalau semua perbuatan itu wajib lalu Rasul tidak menjelaskannya.
Ya, karena itu berakibat berarti Rasul menyembunyikan ilmu. Ya, kemudian juga pada saat itu sedang dibutuhkan penjelasan. Makanya ada kaidah ya, takhirul bayan an waqtil haja mamnun. Mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan itu terlarang, tidak boleh. Itu tidak mungkin ya, makanya nah, itu menjadi hadis tersebut menjadi patokan yang wajib, yaitu yang disebutkan dalam ayat. Sedangkan yang lainnya karena tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut yang sorry ya hadis itu berarti tidak menjadi wajib. Jadi hadis itu yang memalingkannya. Jadi secara asal perbuatan Nabi karena dia merinci kewajiban yang global ya di dalam Al-Quran itu perintah wudhu ya maka secara asal wajib semuanya ya secara asal ya tapi kan sudah dipalingkan ya dengan hadis lain. Dan begitu juga dalam hal berurutannya itu ya Rasul tidak pernah dalam wudhu itu tidak berurutan ya selalu berurutan. Ya, sehingga ini juga menjadi dalil yang kuat wajibnya berurutan dalam wudhu. Ya, itu saya kira jelas ya ini yang pendapat yang paling kuat itu yang mewajibkan berurutan itu madhab Syafi'i, Ahmad ya dan Abu Ubaid tadi ya disebutkan. Nah, kemudian permasalahan berikutnya ya ini masih mirip sebetulnya mualat ya al-mas'alatu tsaniyata asyarata masalah ke-12 minasyuruti dari syarat ya al-mualatu fi af'alil wudu'i. Mualat. Nah, kalau mualat itu bersambung ya. Jadi melakukan ya atau mencuci anggota wudhu dengan lainnya itu secara bersambung tanpa jeda, beruntun gitu ya. Ikhtalafu ya, mereka berbeda pendapat fil mualati fi af'alil wudhu'i. Dalam mualat, dalam perbuatan wudhu, fadha malikun ila annal mualata fardun ma'ad dzikri wa ma'al qudrati. Imam Malik berpendapat bahwa mualat itu wajib bersamaan dengan adanya ingat ya, dengan ingat dan mampu. Sakitatun ma'a nisyani wa ma'a dzikri ya, tidak wajib gugur bersama dengan lupa ya dan atau ingat tapi ada udzur ya indal udri malam yatafahash tafawutu selama tidak parah ya ketidakberurutannya ya jadi terlalu apa namanya semrawut gitu ya urutan dalam wudhunya ya, acak gitu ya terlalu acak. Padahal Syafi'i wa Abu Hanifah ila anal muwalata laysat min wajibatil wudu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa mualat bukanlah termasuk kewajiban wudhu. Sebab fi dzalika istiraku alladzi fil wawi aidan. Sebab dalam hal itu adalah istirok ya, makna ganda yang ada pada wawu juga wa dzalika annahu qad yu'tafu bihal asya'al mutatabi'atul mutalahiqatu ba'duha ala ba'din. Ya terkadang diatopkan perkara yang beriringan ya yang eh, apa namanya berdekatan ya atau eh, menyentuh ya atau melekat ya. Jadi bersambung jadi tanpa ada jeda ya suatu yang berurutan beruntun ya ba'duha ala ba'din sebagiannya atas sebagian yang lain. Waqad yudhabil asyal mutarahiyatu ba'duha ala ba'din dan terkadang diatopkan hal-hal yang memiliki jeda ya tarahiyah.
satu sama lainnya. Waqad yataja qaumun sukutil mualati bima thabata anhu alaihi salatu wassalam. Ya, dan sungguh satu kaum berhujah gugurnya atau tidak wajibnya mualat dengan apa yang kuat ya yang terdapat riwayat dari Nabi SAW anhu kana yatawaddu fi awali tuhurihi wa akhiru ghusla rijlaihi ila akhir tuhuri. Beliau duduk di awal toharohnya dan mengakhirkan kedua kakinya di akhir apa bersuci ya. Waqad yadkhulul hilaf dan eh, terkadang ya, masuk perbedaan pendapat fi hadil mas'alati aidan fil ikhtilaf fi hamil af'ali 'ala wujubi aw 'ala nadbi. Ya juga dalam perbedaan mengarahkan ya membawa perbuatan Nabi itu kepada wajib atau mandub wa inna farraqa malikun bainal amdi wan nisyan ya wan nisyani li anna nasya al aslu fihi fi syari anau ma'fun anhu ila an yakum dalilu ala ghairi dzalika. Ya, hanya saja Imam Malik membedakan antara yang sengaja dan lupa. Karena yang lupa itu secara asal ya dalam syariat dimaafkan, ditolerir. Ya sampai ada dalil yang menunjukkan kepada selain itu. Di qauli alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'an ummatil khata wan nisyan. Ya diangkat ya tidak dicatat sebagai dosa dari umatku ketidaksengajaan ya khotoh di sini manusia dan lupa. Wa kadzalikal udzur begitu juga udzur yazharu min amri syari annahu lau ta'thirun fi takhfifi. Ya nampak dari urusan syariat bahwa ia memiliki pengaruh ya dalam memberi keringanan. Ya, jadi eh, ini tidak terlalu dirinci ya ininya. Makanya kan Bidayatul Muzani ringkas ya, jadi walaupun dia menyebutkan perbedaan pendapat tapi secara ringkas. Ya, ini masalah mualat ini tadi disebutkan dalil ya. Sebenarnya hadis yang disebutkan tadi itu berkaitan dengan ketika mandi ya, bukan bukan wudhu itu mandi kan ada wudhunya sudah diakhirkan. Ya, tapi yang namanya mandi kan mandi dia tetap berurutan sebetulnya. Ya, adapun secara khusus wudhu, nah itu apa Rasul selalu selalu ber beruntun ya, tidak ada jeda ya ketika beliau berwudhu itu. Hingga itu juga menjadi dalil. Nah, selain itu ada hadis lain yang apa namanya ketika dilihat ya dari sahabat orang Arab gunung itu ya yang dilihat ada yang tidak terbasuh ya dalam wudhunya Rasul menyuruh mengulangi. Ya Rasul seukuran satu koin gitu ya atau satu kuku gitu ya yang tidak terkena air yang tidak terkena wudhu anggota wudhu itu ya Rasul menyuruh untuk mengulanginya ya sehingga hadis itu juga menunjukkan wajibnya beruntun tidak ada jeda ya paling ya jedanya jeda yang normal saja ya. Jadi setelah selesai satu anggota wudhu ya kemudian beralih kepada anggota wudhu yang lain gitu ya jadi tidak sengaja ditunda ya istirahat dulu misalnya agak lama nah itu tidak boleh ya karena orang melakukan
wudhu ya dari awal sampai akhir secara langsung dalam satu perbuatan begitu. Ya, sehingga ini juga menjadi dalil wajib, mualatnya wajib. Ini insya Allah yang lebih kuat. Ya, dan yang lebih kuat dia wajib mualat. Ya, nah kemudian di sini beliau memasukkan pembahasan ya waqad dzahaba qaumun ila tasbihata min furudil wudhu. Ya, satu kaum berpendapat bahwa tasmiyah dia mengucapkan basmalah ya termasuk kewajiban wudhu. Wa tajuri dzalika bil haditsil marfu dan mereka berhujjah kepada hal itu dengan hadis marfu, marfu yang disandarkan pada Nabi bahwa qaulu alaihi salatu wassalam la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Wa hadzal hadis lam yasihha inda ahli naqli. Hadis ini tidak sahih menurut para ahli hadis. Faqad hamalahu ba'du mala annal murada bihin niyatu. Sebagian mereka mengarahkan yang membawa bahwa yang dimaksud dengannya adalah niat. Wa ba'du hamalu ala nadmi fima ahsabu. Itu bisa juga ahsibu. Sebagian mereka membawanya kepada mandub ya sunnah menurut perkiraanku. Ya, jadi ini ringkas saja ya. Beliau menyebutkan tentang masalah basmalah, mengucapkan basmalah dalam wudhu ya, memulai wudhu. Ya, memang hadis-hadisnya dhaif ya, memang hadis-hadis yang secara khusus ya menyebutkan berdoa. Tetapi ada ulama yang memandang bahwa ini karena banyak jalurnya ya, jadi satu sama lain saling menguatkan. Fawi ba'don. Ya, kemudian eh, dan dia hanya menunjukkan sunnah saja ya, tidak termasuk wajib. Kalau yang wajib kan niat dalam hati ya, wajib niat. Tapi kalau basmalah ini sunnah aja, kesunahan, tidak sampai wajib. Makanya kalau dalam hadis tadi dikatakan la wudu, tidak ada wudu, ya artinya itu menunjukkan wajib. Nah itu karena hadisnya doib ya, itu tidak bisa dijadikan hujah menunjukkan kewajiban. Ya dia paling hanya sunnah saja ya. Dalilnya baik itu tadi ya karena banyak jalurnya saling menguatkan. Juga eh, ada juga yang mensahihkan ya hadis ketika orang-orang itu para sahabat Nabi kesulitan untuk mendapatkan air ya kekurangan air. Itu kan salah satu mujizat Nabi keluar air dari tangan beliau. Ya, nah ketika ada air itu, kemudian kata Rasulullah mengatakan tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan nama Allah. Nah, itu hadis itu ada yang mensahihkan. Ya. Kemudian juga eh, kalau wudhu ini termasuk suatu perbuatan ya, karena ya, perbuatan dimulai dengan basmalah ya. Kemudian juga melihat apa Al-Quran ya dimulai dengan basmalah dan seterusnya. Nah, jadi ini masuk ya, jadi menggabungkan ya berbagai dalil ya sehingga banyak yang para ulama yang berkesimpulan bahwa mengucapkan basmalah ini sunnah sebelum wudhu itu ya. Ini yang paling kuat ya insya Allah. Ya, fahadhi masyhuratul masailil lati tajri min hadal babi majrul usuli. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang masyhur, yang populer ya, yang berkisar ya di bab ini ya atau yang ada ya pada bab ini yang dalam posisi
sebagai pokok ya. Wa hiya kama qulna muta'alliqatun imma bi sifati af'ali hadhihi taharati. Dan dia sebagaimana yang kami jelaskan berkaitan baik dengan sifat perbuatan toharo ini, wudhu ini, wa imma bi tahdidi mawadiha ya, dan bisa juga apa namanya berkaitan dengan penentuan anggota wudhunya ya, mawadi. Wa imma bi ta'rifi syurut ya, ya, dan bisa juga berupa penjelasan syaratnya. Iwarkan ya rukun-rukunnya wasa iri madu kiro dan seluruh apa yang telah disebutkan. Jadi ini yang pokok ya berkaitan dengan wudhu secara langsung. Wa mimma yata'allaqu bihadzal babi dan diantara yang berkaitan dengan bab ini masul hufaini idh kana min af'alil wudu. Itu mengusap dua hub karena dia termasuk perbuatan wudhu. Itu yang berikutnya nanti ya. Ya kita cukupkan dulu ya sampai situ pembahasannya. Ya kalau ada yang ditanyakan nih. Ya kalau tidak ada cukup ya insya Allah untuk pembahasan kesempatan kali ini ya, ada beberapa permasalahan tadi yang sudah dibahas. Itu berkaitan dengan tertib berurutan dalam wudhu, mualat ya, mualat dan masalah basmalah tadi. Allah alam bisawab. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.